Shalom, perkenalkan saya Vero. Saat ini materi yang akan saya bawakan adalah tentang manajemen. Seperti kita ketahui bahwa manajemen itu selalu ada dalam aspek kehidupan kita. Ada manajemen waktu untuk mengatur bagaimana sih harus membagi waktu belajar, lalu waktu untuk bermain, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk kegiatan yang lainnya. Lalu ada manajemen keuangan, itu bisa untuk mengatur bagaimana dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua, kamu bisa menyisihkan untuk menabung. Nah, mari kita simak materi kita manajemen yang saat ini akan dibahas adalah manajemen perusahaan. Silakan. Halo, hari ini kita akan belajar tentang bab manajemen. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari beberapa hal dan diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian manajemen, menguraikan fungsi-fungsi dari manajemen, mendeskripsikan bidang-bidang manajemen, lalu mempresentasikan penerapan konsep dari manajemen. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Apa sih manajemen itu? Pengertian manajemen itu dibagi menjadi 3 sudut pandang. Dari segi seni, lalu ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah proses. Oke, kita masuk di pengertiannya. Pengertian yang pertama itu adalah manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni dapat dijelaskan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Lalu, manajemen sebagai ilmu pengetahuan, yakni memahami bagaimana manusia bekerja sama untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, yang terakhir adalah manajemen dari segi proses. Nah, di sini manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Nah, ini tadi adalah pengertian dari manajemen yang dilihat dari tiga pandangan. Lalu yang ketiga, itu kita akan belajar mengenai unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen itu ada man atau manusianya, lalu ada money, ada uang, jelas ya, uang merupakan unsur dari manajemen. Itu juga bisa disebut dengan modal, kemudian materials atau bisa disebut dengan bahan bakunya, kemudian mesin atau alat yang digunakan, lalu ada metode atau metode. Itu adalah metode-metode yang akan dilakukan dalam manajemen. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi manajemen. Manajemen ada berapa fungsi sih? Oke, mari kita lanjutkan. Fungsi manajemen itu ada 4, biasa disingkat dengan POAC. Nah, P itu adalah planning. Nah, jadi di planning ini ada biasa yang kita sebut dengan 5W1H. Itu ada what, apa yang akan diproduksi, why, kenapa barang itu yang diproduksi, where, itu adalah di mana atau lokasinya, lalu when, itu kapan waktunya, who, itu adalah siapakah, untuk siapa produk itu akan dibuat, lalu how, bagaimana produk itu akan dibuat. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi organizing. Fungsi organizing itu merupakan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, lalu yang ketiga itu ada actuating. Actuating itu merupakan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana membuat orang-orang itu dapat bekerja dengan baik. Nah, itulah actuating. Lalu untuk controlling, kontrol di sini bisa disebut dengan pengawasan atau pengendalian, yakni tugas untuk mengoreksi kesalahan yang telah terjadi agar tujuan dapat terlaksana. Nah, ini tadi adalah 4 fungsi dari manajemen yang biasa disingkat dengan POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, lalu kita akan lanjut ke selanjutnya, yakni bidang-bidang dari manajemen. Manajemen itu juga mempunyai beberapa bidang. Akan kita perhatikannya, kita simak ya, Nak ya. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama adalah manajemen produksi. Di dalam manajemen produksi, itu ada sistem produksi yang diawasi. Ketika sistem produksi itu salah atau tidak berfungsi dengan baik, maka nanti akan bisa menghasilkan produk yang tidak baik. Atau nanti akan malah menimbulkan biaya yang lebih dari biaya anggarannya karena memproduksi produk yang
hasilnya tidak baik atau tidak sempurna. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar mengenai manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran atau bisa kita sebut dengan distribusinya. Nah, manajemen pemasaran ini membahas tentang apa sih? Tentang riset pasar, penelitian pasar, segmentasinya, lalu targetnya, positioning, lalu bauran pemasaran, dan kepuasan si pelanggan. Oke. Setelah itu kita akan belajar mengenai manajemen personalia. Nah, apa sih yang dilakukan di personalia ini? Personalia ini berhubungan dengan sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya. Jadi di sini akan dilakukan adalah mengenai penerimaan dan penilaian pegawai, promosi, mutasi, serta motivasi bagi pegawai agar si pegawai dapat bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada manajemen administrasi. Biasanya administrasi itu dengan pencatatan ya. Oke, jadi apa sih yang dilakukan di manajemen administrasi ini? Nah, di manajemen ini yang dilakukan adalah pengadministrasian kegiatan, pencatatan kegiatan, pemakaian alat-alat, perkantoran, lalu pemeliharaan organisasi. Oke. Itu semua adalah materi-materi bahan-bahan dari manajemen dan selanjutnya ada exercise yang bisa kalian lakukan untuk mengimplementasikan dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian terima dari manajemen tadi. Jadi di manajemen tadi itu kita udah belajar tentang pengertiannya, pengertiannya ada dari 3 sudut pandang, lalu ada unsur dari manajemen, kemudian ada 4 fungsi manajemen dan ada 5 bidang manajemen. Oke, sampai di sini. Selamat belajar ya.